Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatu rabbi wa salamun daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menikmati hidup dalam keadaan sehat walafiat, di mana beberapa saudara kita sedang diuji oleh Allah dengan penyakit yang kini mewabah di negeri kita, bahkan di dunia. Mari kita sama-sama berdoa agar mereka yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit ini segera Allah sembuhkan, sehingga mereka bisa kembali berkumpul bersama keluarga mereka. Dan kita doakan juga para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan, semoga Allah kuatkan dan Allah lindungi mereka dari penyakit yang tengah mereka perangi saat ini. Juga semoga Allah berikan balasan terbaik atas segala perjuangan hebat mereka hingga saat ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita selalu curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para umatnya yang senantiasa dengan ikhlas mengikuti ajaran beliau hingga hari akhir nanti. Dan semoga syafaatnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kita bicara tentang takwa, maka takwa adalah sebuah tujuan utama dari ibadah saum kita di bulan Ramadan ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan atas puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk membuat kita bisa sampai kepada sebuah derajat yang disebut takwa. Jadi siapa juara di bulan suci Ramadan ini adalah mereka yang berhasil meraih gelar takwa tersebut. Maka semoga semua ibadah kita di bulan Ramadan yang saat ini kita sudah hampir sampai di penghujungnya, semoga Allah terima sehingga Allah mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali bicara soal takwa, maka siapa sih orang-orang yang bertakwa tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah berfirman
wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita harusnya bersegera dan berlari kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Nah, surga yang luasnya seluas bumi dan langit itu, kata Allah, u'iddat lil muttaqin, hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa ini adalah salah satu predikat yang dimiliki oleh para penghuni surga. Jadi orang-orang yang penghuni surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Lantas siapa orang-orang yang bertakwa? Allah menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa adalah satu, adalah mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang bisa menahan amarah mereka dan dia bisa memaafkan orang lain atas kesalahan mereka. Itu salah satu, itu beberapa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang disebutkan Allah dalam surat Al-Imran ayat 134. Kita bicara tentang berinfak. Kita sama-sama tahu balasan bagi orang yang berinfak. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang kemudian dia tanam, lalu biji tersebut menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi atas apa yang dia infakkan, dia akan meraih 700 kali lipat kebaikannya, 700 kali lipat balasannya. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi hanya yang Allah kehendaki yang dilipat gandakan pahalanya tersebut. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Kita telah melihat bagaimana besarnya balasan Allah kepada orang yang berinfak. Maka pada bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesempatan yang begitu besar untuk menginfakkan sebagian rezeki kita. Di tengah musibah yang tengah melanda negeri kita bahkan dunia, kita telah mendengar kabar berbagai orang kehilangan pekerjaan mereka, beberapa orang di PHK dari kantor-kantor perusahaan mereka, beberapa orang penghasilan turun, bahkan ada yang sampai jatuh miskin. Bahkan beberapa waktu lalu ketika saya mengantarkan pesanan kue, itu saya sempat menyelidiki kota Karawang yang saat ini saya tinggali. Itu di pinggiran kota, di pinggiran jalanan kota, itu ramai orang-orang duduk di sana. Untuk apa mereka duduk di sana? Mereka menantikan uluran tangan orang-orang yang Allah lebihkan rezekinya atas mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu faddala ba'dukum 'ala ba'din fir rizqi. Famal ladzina fuddilu biradi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Fa bi ni'matillahi yajhadun." Allah berfirman, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki kepada mereka, kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat? Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini adalah, yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah siapa yang disebut orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, itu adalah mereka yang dilebihkan rezekinya oleh Allah, tapi dia hanya menikmati rezeki itu sendirian. Itu dia membiarkan orang lain merasakan kenikmatan yang diberikan kepada dia. Maka mereka termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Bukankah Allah katakan dalam surat Ibrahim bahwa la in syakartum la azidannakum, bahwa kalau kita bersyukur kepada Allah,
maka Allah akan tambah nikmat kita. Dan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kita kufur terhadap nikmat Allah, apabila kita ingkar terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bukankah kita tidak ingin merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala begitu pedih? Maka di penghujung bulan Ramadan ini saya mengajak kepada para jamaah sekalian, kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita sisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk membantu mereka-mereka yang terdampak oleh wabah ini. Bukan hanya terdampak penyakit, tapi terdampak ekonominya. Karena kita sudah tidak sedikit lagi menyaksikan mereka-mereka yang jatuh miskin akibat wabah ini. Kita tidak sedikit mendengar kabar mereka yang kehilangan pekerjaan akibat dari wabah ini. Maka bagi kita yang masih memiliki kelebihan rezeki, mari kita sama-sama sisihkan sedikit rezeki yang kita miliki. Bukan kita miliki, tapi justru sisihkan sedikit rezeki yang Allah titipkan kepada kita, agar mereka-mereka yang membutuhkan merasakan kenikmatan yang kita rasakan sampai saat ini. Semoga dengan infak yang kita berikan itu, Allah menjadikan kita sebagai salah satu hambanya yang meraih predikat takwa di bulan Ramadan ini. Dan kita sama-sama bisa lulus dari bulan Ramadan ini sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan apabila ada kesalahan, itu datang dari saya sendiri, dan bila ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.